Shalom, sungguh bahagia bisa menyapa Bapak Ibu. Kita berjumpa dalam renungan pagi. Dan renungan kita pagi hari ini diberikan tema dipaksa menjadi raja. Nas pembacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Efek dari mujizat Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sampai masih tersisa 12 bakul penuh adalah kekaguman yang muncul dari kalangan khalayak ramai. Mereka yang mengalami mujizat dahsyat itu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar seorang nabi. Tetapi tidak berhenti hanya di situ. Ternyata pengakuan mereka itu dilanjutkan dan menobatkan Tuhan Yesus untuk menjadi raja. Alkitab mencatat bahwa khalayak ramai memaksa Tuhan Yesus untuk menjadi raja. Apakah Tuhan Yesus mau? Firman Tuhan menyatakan bahwa Kristus menolaknya dan menyingkir ke gunung seorang diri. Tawaran untuk menjadi raja bukanlah hal baru bagi Tuhan Yesus. Pada awal pelayanannya, iblis sudah membuka peluang baginya untuk menjadi raja dunia. Itu dapat kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Baik tawaran iblis maupun paksaan dari manusia tak dapat menggoyahkan keteguhan hati Tuhan Yesus. Betapa berbedanya sikap Tuhan Yesus dengan para tokoh politik dunia yang justru mencari dan membayar khalayak ramai untuk memaksa, dalam arti mendukung mereka menjadi raja. Penolakan Tuhan Yesus terhadap penobatan dirinya sebagai raja menyatakan bahwa ia tak mau menjadi raja menurut jalur yang tidak sesuai dengan agenda Allah Bapa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak bersedia menjadi raja tanpa mahkota duri. Ia tidak ingin mencapai tahta tanpa melalui jalan salib, penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Ialah jalan yang telah ditentukan oleh Allah Bapa bagi Tuhan Yesus untuk menjadi raja. Dan Tuhan Yesus setia kepada kehendak Bapa. Identitas sebagai raja adalah penghargaan dan penghormatan yang diberikan berdasarkan ketaatan mutlak Tuhan Yesus. Dari teladan Tuhan Yesus ini, marilah kita selalu belajar untuk menjadi orang yang dihargai dan dikenan Allah karena kita setia dan taat dalam melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu, siapa yang menentukan dan mengatur jalur hidup kita? Itu adalah Allah. Karena manusia tidak punya kekuatan mengatur kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita terus mengiring Tuhan, taat dan setia kepadanya, agar kita terus melihat kasih setia Tuhan. Kita juga memohon agar Tuhan terus menolong kita ketika kita berbeban berat, ketika kita sakit dan menderita. Biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan kita, sehingga kita tidak mudah putus asa dan hilang dalam harapan untuk mengikut Kristus, sehingga hidup kita makin hari makin dikenan oleh Tuhan. Inilah yang harus terus kita upayakan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu Engkau memberikan kepada kami kekuatan sampai hari ini.
Kalau kami boleh setia, kalau kami boleh taat kepada kehendak-Mu, itu bukan karena kekuatan, kemauan kami, tapi itu karena Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Maka itu dalam segala situasi dan keadaan apapun juga, biarlah kami tetap setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita terus menjadi orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Amin.